agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, dan bukan hanya sekedar umur panjang saja. Orang yang panjang umurnya banyak, tapi umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Bukan hanya sekedar ketaatan kepada Allah, tapi bagaimana supaya ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merindukan kita sebagai umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat berkeinginan agar bisa bertemu, bersua, berjumpa dengan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang mendengarkan hadis ini, mereka pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kemudian Nabi menceritakan bahawa saudaraku adalah orang yang datang setelahku. Mereka tidak melihat diriku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita bezakan antara dua. Yang pertama sahabat, dan yang kedua saudara. Sahabat Nabi adalah mereka yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan keimanan kepada Nabi. Sedangkan saudara Nabi adalah orang-orang yang tidak melihat Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi dan mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Dari sini pula para ulama menyebutkan bahawa siapapun yang datang setelah Nabi, tidak ada lagi di antara mereka yang menyaksikan Nabi secara terjaga, karena memang sudah habis masanya. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka wafat dalam keadaan keimanan. Mereka tidak melihat Nabi, tapi mereka sangat merindukan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam caranya hanya satu, yaitu lewat mimpi saja kalau dalam kehidupan dunia. Namun kalau seandainya di akhirat, maka semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka taat akan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita berlatih lisan untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi akan dimudahkan urusannya di akhirat, dan akan dimudahkan dia untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia. Secara otomatis mereka akan mudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat kami ingin berjumpa denganmu, di mana kami akan mencarimu? Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti kalau di akhirat ingin berjumpa dengan diriku, maka temui aku di sebuah tempat yang namanya Siratah. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kami tidak menemukan kamu di Sirat, di mana kami akan bertemu dengan dirimu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian tidak menjumpai diriku di Sirat, maka cari aku di mizan. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kami tidak bertemu dengan dirimu di mizan, di mana kami akan mencarimu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cari aku di haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu bagaimana kita akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana keadaan yang ada di akhirat kita tidak tahu. Dan di antara salah satu yang memberikan kemudahan kepada kita untuk dipermudah langkahnya di akhirat adalah dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang memperbanyak bahkan menjadikan hari-harinya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, dimudahkan urusannya di dunia dan dimudahkan pula langkahnya di akhirat sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam perkara dunia, dan Allah juga mudahkan langkah kita di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan tanah haram Makkah dan Madinah, berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih mulia daripada 1000 dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000 kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan orang yang salat di Masjidil Haram di Mekah lebih afdal daripada 100.000. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya, ikhwatul Islam. Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang pertama lebih baik, orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000. Dalam riwayat kedua Nabi SAW menyebutkan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000. Artinya Nabi SAW tidak menyamakan sama orang yang salat di dalam Masjid Nabawi sama dengan 1000. Tidak itu bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan lebih baik. Khairun, khairun itu artinya adalah akhyar. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Kenapa Madinah disebut dengan Darul Akhyar? Karena memang di sini terlalu banyak kebaikan, dan kebaikan tersebut merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang ada di dalamnya. Mereka yang tinggal di dalamnya, mereka yang berziarah, mereka yang berumrah, mereka yang berhaji, selama mereka berada di kota Madinah, maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Darul Akhyar itu artinya terdapat kebaikan yang sangat banyak, atau juga bisa dimaknakan siapapun yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang diberikan atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Darul Akhyar. Sebagaimana juga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar, yaitu orang-orang yang ingin melakukan kebaikan dan orang-orang yang ingin melakukan perubahan dalam dirinya. Itu semua merupakan di antara nama-nama kota Madinah. Darul Abrar, Darul Akhyar, Darul Iman, itu semuanya merupakan bagian daripada nama-nama kota Madinah. Hadis Nabi ini, ikhwatul Islam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya berarti tidak sama dengan 1000 bulan. Siapapun yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Lebih baiknya berapa kita tidak tahu. Begitu juga dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000. Berapa 1000-nya? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, ibadah salat merupakan ibadah yang paling mulia, yang mana kaum muslimin akan melatih dirinya untuk senantiasa qunut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qunut itu artinya adalah mereka yang berani berdiri lama. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan qunut. Apa itu artinya qunut? Mereka-mereka yang tahan banting berdiri lama. Sebagaimana kalau seandainya kita membeli makanan di luar di masa-masa orang yang ramai, kadang-kadang kita antrinya ada setengah jam, ada yang 1 jam. Kita rela, kita kuat. Tapi dikala kita melaksanakan ibadah salat, kita tidak kuat. Apalagi insyaAllah ikhwatul Islam, malam ini merupakan malam pertama kita akan melakukan salatul tarawih. Salatul tarawih itu hukum asalnya, kalau kita lihat ikhwatul Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, salatul tarawih di zaman Nabi SAW, Nabi hanya menjadi imam 3 malam atau 4 malam sahaja. Nabi SAW menjadi imam untuk tarawih, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW hanya menjadi imam 3 malam atau 4 malam saja. Terjadi perbedaan riwayat di sana. Kemudian malam yang keempat, bagi mereka yang mengatakan 3 malam, atau malam yang kelima, bagi mereka yang mengatakan 4 malam, Nabi SAW tidak keluar. Para sahabat mereka menunggu Nabi SAW.
Dikala masuk waktu fajar, Nabi SAW mengatakan, aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam, dan aku sengaja tidak keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah, makhafata an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau seandainya sholat ini menjadi wajib bagi kalian, kalau sholat tarawih wajib bagi kalian, maka tentunya terlalu banyak umat manusia atau umat Nabi SAW yang akan berdosa dengannya. Dan itu merupakan di antara hikmah Nabi SAW tidak keluar. Kemudian ikhwatul Islam, semenjak Nabi tidak keluar, maka sholat tarawih tidak pernah lagi dilakukan secara berjamaah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar adalah orang yang paling sibuk, tidak sempat memikirkan masalah-masalah seperti ini karena hukumnya tidak wajib. Yang paling penting bagaimana negara aman, kaum muslimin kembali kepada agama, orang-orang yang ingkar kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah di antara visi dan misi Abu Bakar As-Siddiq, dan dia memimpin kaum muslimin hanya 2 tahun saja. Dalam masa 2 tahun ini dia tidak sempat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekuatan. Dia memimpin kaum muslimin kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah kepemimpinan yang kuat, sehingga Umar itu ibarat benteng bagi kaum muslimin. Selagi ada Umar, maka fitnah tidak akan pernah masuk dalam tubuh kaum muslimin. Kemudian di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dikala memasuki bulan Ramadan, maka dilihat orang-orang melaksanakan salat malam, salat tarawih sendirian. Kemudian di saat itulah Umar mengatakan, dipanggilnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang ahli Quran dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian dikumpulkan bersama Ubay, dan Umar pun memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan semenjak itulah jamaah dilakukan sampai sekarang. Sehingga ikhwatul Islam, bagi mereka yang salat tarawih, mereka berjamaah, alhamdulillah tidak menjadi masalah. Bagi mereka yang tidak berjamaah juga tidak menjadi masalah. Tergantung bagaimana mereka khusyuk di dalam melakukannya. Karena yang terpenting adalah kekhusyukan. Namun bagi kita yang ada di kota Madinah, tentunya tidak mungkin kita melaksanakan salat tarawih di kamar, di hotel, tidak mungkin. Kita ingin salat tarawih di sini, di dalam Masjid Nabawi, untuk mendapatkan keutamaan. Kalau seandainya kita salat tarawih di luar, mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya, maka pahala yang akan kita dapatkan di dalam Masjid Nabawi atau juga di dalam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, ratusan ribu diberikan pahala kelipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah malam pertama ikhwatul Islam. Dan dulu kalau seandainya kita perhatikan, salat tarawih kalau di zaman sekarang, terutama setelah zaman-zaman corona, itu sangat diberikan kelonggaran dan kemudahan. Dulu ikhwatul Islam, salat itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau sekarang 1 jam, maksimal 1 jam 15 menit. Dulu jumlah rakaatnya adalah 20, sekarang jumlah rakaatnya 10. Tambah witir 3 rakaat, dan itu tidak menjadi masalah. Mau orang yang sholatnya 8 silakan, yang sholatnya 10 juga tidak menjadi masalah, yang sholat 20 juga tidak menjadi masalah, yang 36 silakan, yang 40, yang 100 silakan. Tidak ada masalah di sana. Yang terpenting bagaimana kita minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan siyam dan qiyam. Itu merupakan di antara 2 doa permintaan kaum muslimin. Yang pertama siyam, dan yang kedua qiyam. Siangnya kita siyam, di malam harinya kita qiyam, dan itulah momen terindah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita melaksanakan Ramadan. Ada sebahagian kita yang Ramadannya di kota Madinah, ada sebahagian kita yang Ramadannya di Makkah Al-Mukarramah. Maka itu adalah momen-momen yang indah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk melakukan salat malam. Kemudian salat malam itu ikhwatul Islam, salat malam itu ada 2. Yang pertama ada yang afdal, dan yang kedua ada yang afdal, yang kedua ada yang arfaq. Afdal itu artinya yang terbaik, arfaq itu artinya yang paling mudah. Kalau kita ingin melaksanakan salat tarawih, kita yang ingin mudah atau yang afdal? Yang afdal atau yang mudah? Karena ada yang afdal, yang paling afdal, ada yang mudah. Dan yang paling afdal itu ikhwatul Islam, orang salat tarawih sampai sahur, itu afdalnya. Kalau tidak bisa, yang afdal itu dilakukan di akhir malam.
sepertiga malam terakhir itu adalah salat tarawih yang paling afdal. Tapi yang paling arfaq itu artinya yang paling ringan untuk kaum muslimin adalah dilakukan setelah salat isya. Kita mau yang afdal atau yang arfaq? Sudah mulai berubah fatwa. Baru saja. Artinya ya Pak Lisan, yang afdal di akhir malam, yang arfaq ada di awal malam. Sebahagian sahabat Nabi, karena nanti kalau seandainya diwajibkan di akhir malam, tidak semua orang yang sanggup melakukannya. Daripada mereka tidak menghidupkan malam Ramadan, maka lebih bagus mereka menghidupkan di awal malam. Sama dengan salat witir. Nabi SAW menyebutkan, dianjurkan bagi kalian witir. Kalau seandainya kalian khawatir tidak bangun di malam hari terakhir, maka witirlah setelah isya walau 1 rakaat. Apa gunanya? Untuk tidak menghilangkan salat ini, karena salat ini merupakan di antara salat yang penting. Bahkan Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang ikut dengan mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena mereka membezakan antara wajib dengan fardu. Kalau kita wajib dengan fardu, sama atau beza? Sama. Iya, selamanya sama. Kalau maka apa yang mengatakan sama? Bedanya kan. Yang mengatakan sama itu adalah jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah mereka mengatakan tidak sama. Kalau disebut dengan fardu, kewajibannya 2 kali lipat. Contoh misalnya hadis Nabi SAW, talabul ilmi fariḍah. Orang yang belajar agama, menuntut ilmu agama itu ada fardu. Artinya kalau ada kaum muslimin yang tidak belajar agama, maka mereka berdosa karena fardu hukumnya. Sehingga Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah mereka mengatakan witir itu wajib. Wajib itu artinya masih di bawah fardu. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, karena Nabi menyebutkan salat itu adalah yang paling bagus adalah sebelum masuknya azan atau waktu azan. Tapi kalau seandainya ada di antara kalian yang tidak sanggup atau takut tidak bangun, maka salatlah di awal malam. Sehingga witir itu ada yang afdal, ada yang arfaq. Sama dengan salat tarawih, ada yang afdal, ada yang arfaq. Nah, sebahagian para sahabat ikhwatul Islam, silakan kita contoh, tidak menjadi masalah. Seperti imam. Siapa tadi imam kaum muslimin di zaman Umar? Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay ini ikhwatul Islam, untuk mendapatkan kedua-duanya, maka dia melakukan salat di awal malam bersama para sahabat Nabi, karena dia jadi imam. Kemudian nanti dia juga salat malam di akhir malam di rumahnya, sehingga dia mendapatkan kedua-duanya. Bisa kita melakukan seperti itu? Semoga Allah memberikan kemudahan. Apalagi dikala kita berada di tanah haram ini ikhwatul Islam, terlalu banyak kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena memang tidak ada tujuan kita datang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan kecuali kita menginginkan kemuliaan di atas kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Nabi SAW menyebutkan orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Atau di dalam riwayat yang lain, orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang berhaji bersamaku, kata Nabi SAW. Kemudian begitu juga tidak ada di antara kita yang ingin melaksanakan umrah, datang ke tanah haram Makkah Madinah, terutama di bulan Ramadan, kecuali kita ingin melakukan ibadah salat di sana, apalagi berlama-lama salat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Begitu juga Masjidil Haram yang ada di Mekah. Karena memang hukum asalnya ikhwatul Islam, salat malam itu hukum asalnya adalah harus berlama-lama. Karena itu adalah momen kita mendengarkan ayat-ayat Allah, momen kita menghabiskan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal salat malam itu tidak boleh ayatnya selalu itu saja. Kalau tidak, inna a'tayna qul huwallah. Yang 8 rakaat selesainya dalam setengah jam, yang 23 rakaat selesainya dalam 1/4 jam. Tidak demikian ikhwatul Islam. Artinya mau kita 8 rakaat silahkan, mau kita 20 silahkan, 36, 40, bahkan 100 silahkan, tidak menjadi masalah. Itu perbedaan biasa. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita dalam membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu cerita yang selalu kita ulang ya. Ini memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Dulu kalau salat di bulan Ramadan di tanah haram Makkah Madinah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, biasanya selesai jam 11.30. Artinya lama sekali. Dan salat malam itu 2 jam setengah lah, kurang lebih 2 jam setengah.
Namun setelah apa yang tadi kita sebutkan, setelah wabah melanda dunia, kemudian setelah itulah Ramadan atau salat malam berubah menjadi 10 rakaat. Sebelumnya 20, tambah witir 3 rakaat, 23. Sekarang menjadi 10, tambah witir 3, berarti menjadi 13 rakaat. Dulu ikhwatul Islam, ada salah seorang yang berasal dari negara kita tentunya. Kemudian dia datang ke dalam Masjid Nabawi. Kisahnya di dalam Masjid Nabawi, dan ini kisahnya diriwayatkan oleh salah seorang ulama yang mengajar di dalam Masjid Nabawi. Mungkin sebagian kita kenal dengannya, namanya adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, salah seorang yang sampai sekarang masih mengajar di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau mengajar di bagian pintu nomor 10. Nanti kalau ada di antara kita yang ingin melihat, mungkin setelah subuh atau biasanya setelah subuh ya, maka kita akan melihat siapa dan bagaimana dia menceritakan kisah yang mulia ini. Kemudian ikhwatul Islam, dia mengatakan, aku masuk ke dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku masuk di bulan Ramadan. Dikala aku masuk di bulan Ramadan, maka aku duduk melaksanakan salat. Kemudian aku duduk. Setelah aku salat dan aku duduk, maka tiba-tiba ada orang yang masuk, jemaah umrah masuk di dalam Masjid Nabawi melaksanakan salat. Kemudian orang ini, dia masuk dalam Masjid Nabawi. Ternyata dia adalah orang yang cacat. Artinya dia hanya memiliki kaki satunya dia pakai tongkat. Dan dia berasal dari negara kita. Kemudian apa kata Syekh? Dikala dia melaksanakan sholat sunnah, aku duduk di belakang memperhatikan. Maka dia mulai meletakkan tongkatnya dan dia berdiri. Aku pun mengatakan, sholat sunnah hanya mungkin 3-5 menit sahaja. Sehingga dia berdiri dengan satu kaki itu perkara yang biasa, karena waktunya juga tidak lama. Kemudian setelahnya masuk waktu Isya. Dikala sholat Isya dikumandangkan, aku juga melihat orang ini sholat dengan sebelah kakinya tanpa menggunakan tongkatnya. Dan aku pun bergumam di dalam hati, mungkin sholat Isya, karena ayatnya juga tidak terlalu lama. Kemudian setelah sholat Isya, maka berhenti sejenak ikhwatul Islam dan dilakukan sholat tarawih. Nah, diawali sholat tarawih, dikala dimulai sholat tarawih, maka orang ini sholat tetap tanpa menggunakan tongkatnya. 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, 2 rakaat, sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, sampai 20 rakaat, 2 jam setengah dia berdiri tanpa menggunakan tongkatnya. Maka dari situlah aku pun bertanya di dalam hati, kekuatan dari mana dia dapatkan? Dan dari situ juga lah Syekh ini mengatakan, betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, namun mereka tidak sanggup berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak di antara mereka yang cacat secara fisik, tapi iman dan jiwanya tidak pernah cacat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, momen Ramadan ini bukan momen di mana kita cepat selesai salat tarawih. Momen Ramadan ini adalah momen di mana kita menikmati. Nah, kalau seandainya kita belajar, maka itu pun harus kita bawa ke kampung halaman, bukan siapa yang cepat selesai. Maka cari imam yang bagus bacaannya, walau 1 halaman 1 ayat misalnya, tapi indah bacaannya, sempurna sujudnya, rukunya. Ini momen yang kita tidak tahu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka ingin kembali ke dunia, ingin beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak bisa karena tidak ada jalannya. Dan sekarang Allah berikan kesempatan tersebut bagi kita untuk melakukannya di tanah haram Makkah Madinah, dan masih banyak di antara kaum muslimin mereka yang melalaikannya. Nah, dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut ikhwatul Islam, maka di saat itulah merupakan di antara nikmat sekaligus merupakan tantangan bagi kita bersama. Alhamdulillah, dulu 2 jam setengah, jumlah rakaatnya 23, sekarang 13, banyak keringanannya 1 jam setengah. Maka dari situlah kita berusaha berlomba-lomba untuk tidak meninggalkan salat tarawih walau hukumnya sunnah. Tapi yang kita cari, yang kita bahas bukan perkara sunnahnya, namun perkara kita berdiri di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahalanya sebagaimana tadi kita sebutkan, khairum min alfi salat, lebih baik daripada 1000 salat, semua salat, dan termasuk di dalamnya salatut tarawih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian ikhwatul Islam, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000. Sedangkan orang yang salat di dalam Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 ketika mereka salat di tempat yang lainnya. Kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam apa yang disebut dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kembali kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sambungan pelajaran kita yang semalam,
bahwa Nabi SAW diwajibkan kepadanya melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ini ikhwatul Islam, Nabi tidak melaksanakan ibadah haji. Alasan yang pertama, karena tahun ini adalah tahun di mana kota Madinah penuh dengan penuntut ilmu. Orang-orang yang baru saja masuk Islam, mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah belajar dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena tahun ini masih banyak orang-orang musyrikun tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kalau seandainya Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, maka tidak mungkin tawaf Nabi campur dengan tawaf orang-orang yang musyrikun, tidak mungkin. Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mereka juga mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Tak mungkin sama. Sehingga Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini karena masih banyak orang-orang musyrikun, sampai Allah turunkan ayat ini. Sehingga di kala haji Allah turunkan surat At-Taubah. Makanya yang haji tetap dilaksanakan, kaum muslimin tetap melaksanakan ibadah haji, dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka Nabi perintahkan sahabatnya, sepupunya, menantunya, anak angkatnya Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang Mekah. Kemudian dikala Ali diperintahkan oleh Nabi untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib karena baru dia datang dari Yaman. Ada sahabat yang diutus dari Yaman, atau ada dua sahabat yang diutus oleh Nabi ke daerah Yaman. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Yaman itu ada daerah yang ada di belakang Taif, semuanya disebut dengan Yaman. Sesuai dengan nama yang ada, sisi yang ada di Ka'bah, Rukun Yamani. Karena memang daerah tersebut mengarah menuju ke daerah Yaman. Apa itu Yaman? Yaitu daerah yang ada di belakang Taif semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Ali bin Abi Thalib pulang ke kota Madinah, maka Nabi perintahkan untuk mengantarkan ayat ini kepada orang-orang yang ada di Mekah. Maka Ali membawa unta Nabi SAW yang bernama Qaswa, unta yang kuat, yang lebih kuat dari unta-unta yang lainnya. Sesampainya di Mekah, terkhusus di Mina, maka Ali membacakan ayat ini, bara'atum minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikun. Artinya setelah tahun ini, orang musyrikun tidak ada pilihan kecuali dua. Kalau mereka tetap berada di dalam agamanya, silakan, tidak menjadi masalah. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalian tidak boleh tinggal di Mekah. Namun kalau seandainya kalian ingin tetap tinggal di Mekah, masuk dalam agama Islam, dua saja pilihannya. Kalau kalian tetap bersikeras dalam agama kalian, silakan, tapi jangan tinggal di Mekah. Tidak mungkin Mekah, ibu kota kaum muslimin, kemudian ada orang yang tidak beriman kepada Allah tinggal di dalamnya. Itu kapan terjadi? Yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ini Allah turunkan ayat bara'atum minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri, Nabi juga berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang musyrikun. Sehingga semenjak tahun ini tidak boleh lagi masuk kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas itu bukan najis. Najas itu artinya keimanan, keyakinan mereka yang salah. Mereka tahu, orang-orang musyrikun mereka tahu yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Tapi mereka bukan berarti tidak beribadah kepada Allah. Makanya ada Husain, dia pernah ditanya oleh Nabi dan dia masih dalam keadaan musyrik. Dia ditanya oleh Nabi, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Kata Nabi SAW kepada Husain. Apa kata Husain? Husain ini dia punya seorang anak namanya Imran bin Husain. Imran ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Artinya termasuk di antara yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik,
ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ada Abu Sa'id al-Khudri, ada Imran bin Husain, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ayahnya namanya Husain. Husain ini dikala dia berada di Mekah, masih berada di dalam kemusyrikan, Nabi bertanya, kami ilahan ta'bud? Ini antara hati ke hati. Berapa Tuhan yang kamu sembah wahai Husain? Maka Husain mengatakan, sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Ilah yang aku sembah 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi kembali bertanya, kalau kamu ada masalah, kalau kamu betul-betul berharap, Tuhan mana yang kamu cari? Maka Husain mengatakan, alladzi fis sama. Maka aku pun akan mencari Tuhan yang ada di langit. Artinya mereka tahu Tuhan yang ada di bumi ini tidak ada manfaatnya. Tapi walau demikian mereka tetap beribadah kepadanya untuk menjadikan wasilah. Dan kemarin kita telah menyebutkan di ikhwatul Islam, wasilah itu antara kita dengan Allah, langsung minta kepada Allah. Kecuali wasilah yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara wasilah yang paling mulia adalah wasilah dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Kita datang sekarang, misalnya esok kita akan berpuasa. Ya Allah, aku berpuasa, terima amal ibadah puasaku dan ampunkan dosa-dosaku. Aku menjadikan puasa ini sebagai perantara untukmu. Jadikan atau terima amal ibadahku, terima puasaku, ampunkan dosaku. Kemudian minta kepada Allah. Begitu juga bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, atau bagi mereka yang misalnya yang datang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, jadikan setiap amal ibadah yang mereka minta kepada Allah sebagai wasilah untuk perantara dia dengan Allah dalam meminta. Dan itu ada di antara permintaan yang paling bagus. Apalagi dikala nanti kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin kita ceritakan tentang Al-Asma'i ya. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Al-Asma'i itu ikhwatul Islam, dia pernah berada di Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian dikala dia berada di Ka'bah, dia melihat ada orang yang sedang memegang sitir Ka'bah atau penutup Ka'bah. Dia berdoa. Doanya betul-betul, ya man yujibul muttar, wahai zat yang menjawab seruan doa orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Diungkapkan kalimat-kalimat yang betul-betul merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Panjang para ulama menuliskan doa tersebut dalam bait-bait syair. Kemudian di antara yang disebutkan oleh orang yang berdoa ini dikala dia berada di Ka'bah Al-Musharrafah, ya Allah, aku ini datang kepadamu dengan semua dosa yang aku punya. Disebutkan semuanya. Kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking menangis sedih, Al-Asma'i memperhatikan, karena Al-Asma'i mendengarkan orang tersebut berdoa betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang orang yang, karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bagaimana cara kita mendapatkan hati. Kemudian dia berkeliling. Suatu ketika dia melihat ada salah seorang ibu, dia marah kepada anaknya. Kemudian marah kepada anaknya masih kecil. Kemudian disuruh anaknya keluar rumah, kemudian pintu dikuncinya sehingga anak menangis di luar. Kemudian ibunya melihat dari dalam. Kira-kira apabila seorang ibu melakukan yang demikian kepada anaknya apa yang dia lakukan? Menangis. Ibu, maafkan aku, ibu tolong buka, ibu. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh sang anak. Kemudian kira-kira sang ibu berapa lama kira-kira bisa melakukan itu kepada anaknya? Tidak akan lama. Semarah apapun orang tua, apalagi ibu ya. Kalau ayah mungkin lebih tega ya, 1 jam lumayan lah ya. Tapi kalau ibu mungkin 5 menit tidak tega. Kemudian setelahnya dibuka oleh ibu ini pintunya, kemudian kembali dipeluk anaknya. Apa kata ulama ini? Allah lebih sayang daripada seorang ibu sayang kepada anaknya seperti ini. Tidak ada orang yang betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa dan permintaannya. Apalagi dikala kita berada di tanah haram, tanah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah. Maka lihat Al-Asma'i menyebutkan orang ini betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya aku melihat kira-kira orang ini siapa? Ternyata dia adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib.
atau yang kita kenal dengan Zainul Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi demikian doanya. Kalau kita cucu siapa? Sampai-sampai kita tidak mau menangis berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita cucu siapa? Tentu itu pertanyaan yang wajar kita tanyakan. Ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia menangis meminta kepada Allah, apa kata Al-Asma'i? Aku dekat dengan Zainul Abidin, aku pun mengatakan, wahai Zainal, wahai Ali, engkau adalah cucu Nabi, min baitin nubuwah, engkau lahir dari rumah kenabian, min baitin nubuwah. Apa kata Zainal Abidin? Tidakkah engkau tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala sudah ditiup, tidak ada lagi yang namanya nasab. Mau cucu Nabi, mau bukan cucu Nabi, tidak ada lagi yang namanya nasab. Itu makna daripada firman Allah Azza wa Jalla, fa idza nufikha fis sur, apabila sangkakala sudah ditiup, setiap kita akan bertanggung jawab. Fala ansaba, tidak ada yang namanya nasab. Fala ansaba bainahum, tidak ada nasab di antara mereka. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun, dan mereka tidak akan saling bertanya, karena tidak boleh satupun yang berbicara dan bersuara. Di hari kiamat ikhwatul Islam tak ada boleh satupun orang yang bersuara. Illa hamsa, kecuali kalimat desas-desus. Apa desas-desus? Risau, takut, tidak ada yang boleh berbicara. Makanya Zainal Abidin mengatakan kalimat ini. Dikala Al-Asma'i mengatakan, engkau itu dari rumah kenabian, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau cucu Nabi, kenapa harus berdoa kepada Allah seperti ini? Menyebutkan kesalahan, kemudian menangis, bermohon. Kenapa harus engkau mengatakan seperti ini? Maka dia pun membacakan firman Allah, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau kiamat sudah terjadi, mau cucu siapapun kita akan tetap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, ini merupakan di antara momen ya. Makanya di antara salah satu kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa a'udzubika minal arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak mau khusyuk, dari mata yang tidak mau menangis, dari doa yang tidak didengar, dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Kadang-kadang kita terlalu banyak melewatkan momen-momen indah dikala kita berada di tanah haram. Tanah haram itu ibarat wisata bagi sebagian kaum muslimin. Tidak ada kekhususan di hatinya. Maka di saat itulah kita mulai kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah bukan tanah haramnya, yang salah adalah hati kita yang mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana supaya kita kembali mendekatkan diri kepada Allah? Tentu bermohon berlindung kepada Allah. Orang yang datang ke tanah haram, pertama kali mereka datang, mudah mereka menangis. Kemudian yang kedua, sudah mulai susah menangis. Kemudian yang ketiga, maka mereka sudah bukan lagi menangis tapi bikin status. Yang keempat, sudah mulai bikin konten. Yang kelima, ibarat tanah wisata. Yang salah bukan Mekah Madinahnya, yang salah adalah hati kita yang sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan yang dikeluarkan oleh Imam atau oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, innal arda la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisul insanu amala. Suatu tempat tidak akan langsung menjadikan kalian menjadi suci, menjadi bersih, tapi yang membuat kita bersih, membuat kita dekat dengan Allah adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, kalau hati kita kotor, maka disitulah kita sulit untuk menangis, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita butuh meminta kepada Allah. Kita memerlukan doa-doa yang sangat luar biasa, dan di antara salah satunya doa dan kalimat ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika minal arba'. Sudah apa doanya?
Udah hafal atau belum? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha', dari hati yang tidak mau khusyuk beribadah. Wa min 'ainin la tadma', mata yang tidak mau menangis. Wa min du'a'in la yusma', doa yang tidak didengarkan, tidak diijabah. Wa a'udzubika minal arba', dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Agar kita kembali khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah berdoa kepada Allah, mudah melakukan ibadah, karena kita tidak akan sanggup beribadah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita harus kembali meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan tentang Al-Masjidil Haram. Dikala kita berada di Mekah, apa yang disebut dengan Al-Masjidil Haram? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang musyrikun, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najas. Artinya keyakinan mereka yang salah. Najas berbeza dengan najis. Najis itu zat benda, najis ini najis. Tapi kalau najas itu iman yang salah. Kemudian fala yaqrabul masjidal haram, janganlah kalian mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hada, setelah tahun ini. Tadi tahun berapa ayat ini turun? Tahun ke-9 Hijriah. Artinya setelah tahun ke-9 Hijriah ini mereka tidak boleh lagi datang ke Masjidil Haram. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlih. Kalau kalian takut miskin, Allah yang akan membuat kalian kaya. Apa maknanya? Karena orang-orang musyrikun itu rata-rata kaya. Kalau orang kaya pergi dari satu daerah, otomatis mereka membawa harta kekayaannya, menjadi miskin daerah tersebut. Begitu juga dengan Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, biarkan mereka pulang membawa hartanya, mereka membawa semua yang mereka punya. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Allah yang akan membuat kalian kaya. Artinya jangan takut. Kalau seandainya tidak ada lagi yang tinggal di Mekah kecuali sedikit, jangan khawatir, jangan risau, jangan takut. Allah Maha Kaya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini. Kemudian kita kembalikan di ikhwatul Islam, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najas. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Pertanyaan yang wajar kita bertanya, orang musyrikun, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram di Mekah, atau mereka tidak boleh masuk batasan haram di Mekah? Yang pertama atau yang kedua? Kita ulang lagi pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Jangan lagi mereka mendekati Masjidil Haram. Allah sebutkan dengan bahasa yang jelas. Fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Orang yang tidak beriman tidak boleh masuk Masjidil Haram, atau mereka tidak boleh masuk batasan haram. Yang pertama atau yang kedua? Batasan haram atau Masjidil Haram? Allah mengatakan Masjidil Haram. Fala yaqrabul masjid al-haram. Jangan mereka mendekati Masjid al-Haram. Kemudian kita mengatakan batasan haram. Mana yang lebih kuat? Kita atau Allah? Berarti yang mana? Masjidil Haram atau batasan haram? Mulai berubah ya. Masjid atau batasan haram? Kita tahu ikhwatul Islam, semua kaum muslimin tahu bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh memasuki masjid atau batasannya? Batasannya. Semua lokasi tanah haram tidak boleh dimasuki kecuali oleh mereka yang beriman sahaja. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah? Masjid. Kalau di Madinah tidak boleh masuk masjid. Di luar masjid? Boleh. Berarti orang yang tidak beriman tidak boleh masuk masjid. Ya. Orang yang beriman boleh tidak masuk masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa alasannya? Tentu ada alasan. Tanggung jawab. Kenapa tidak boleh orang yang tidak beriman tidak masuk masjid? Karena najas tadi, Ustaz. Najas. Najas itu bukan dia. Contoh misalnya, ada salah seorang sahabat namanya Sumamah.
Sumamah ini pemimpin orang-orang musyrikun. Kemudian dia tertangkap dan dia diikat di dalam tiang Masjid Nabawi. Boleh atau tidak? Boleh. Tadi tidak. Boleh sih. Sekarang boleh. Enggak komitmen ya. Yang komitmen lah, yang komitmen. Siapa yang komitmen? Yang kuat jawabannya. Baik, pertanyaannya, boleh tidak orang yang beriman yang tidak beriman masuk masjid? Tidak boleh. Boleh. Sama dengan yang pertama ya. Terus bagaimana Nabi tadi mengikat Sumamah di dalam masjid? Jadi Nabi mengikatnya di dalam tiang Masjid Nabawi. Gimana nak? Sama ya? Kita tidak membahas, nanti kita bahas ini. Kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu bagaimana Masjidil Haram yang ada di Mekah. Masjidil Haram yang ada di Mekah, semua para ulama sepakat bahwa tidak boleh memasuki batasan haram kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan fala yaqrabul Masjidil Haram, jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa semua batasan haram itu dinamakan dengan kalimat Masjidil Haram. Bisa dipahami? Semua batasan Mekah dari Hudaybiyah, kemudian Masjid Aisyah, kemudian Ji'rana, kemudian Namira, itu semuanya adalah batasan-batasan haram dan semuanya dinamakan dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadha. Tidak boleh lagi mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Bukan berarti mereka tidak boleh masuk ke masjidnya. Tidak boleh memasuki batasan haram untuk selama-lamanya. Kecuali kalau ada masalah lain cerita. Artinya berarti semua batasan haram yang ada di Mekah itu dinamakan dengan Masjidil Haram. Kalau dinamakan dengan Masjidil Haram berarti siapapun yang sholat di sana maka pahalanya sama dengan lebih baik daripada 100.000. Itu adalah keutamaan bagi mereka yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bukan berarti kita mengatakan sama dengan orang yang, karena tidak sama ikhwatul Islam. Ustaz, berarti boleh kita sholat di masjid-masjid yang ada di luar sana? Boleh atau tidak? Boleh kalau seandainya ada makna, ada alasan dilarang masuk masjid haram misalnya. Tapi walaupun hukum asal kita tetap akan berusaha untuk datang ke dalam masjidnya. Namun kalau misalnya terlalu macet karena sudah tua atau sakit, silakan mereka sholat di mana saja dan semua pahalanya lebih baik daripada 100.000. Tapi tidak akan sama mereka yang ada di dekat Ka'bah dengan mereka yang jauh dari Ka'bah. Saya selalu mencontohkan, yang satu iPhone, yang satu Nokia. Sama-sama handphone, tapi tidak sama kualitasnya. Sama-sama 100.000, tapi tentu tidak sama mereka yang berjuang 1 jam sebelumnya dengan orang yang baru keluar dari hotelnya pas orang azan. Tidak sama pahalanya, tidak akan sama. Tapi pahalanya tetap sama-sama lebih daripada 100.000. Itu merupakan di antara keutamaan orang-orang yang ada di Mekah. Maka di Mekah itu mulia. Dan Masjidil Haram itu, makna daripada kalimat Masjidil Haram adalah semua area daripada tanah haram. Apalagi di bulan Ramadan ini, khotlisan. Di bulan Ramadan, terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan, itu kalau sholat itu sampai 3-4 kilo panjangnya. Panjang sekali khotlisan, dan semuanya mereka mendapatkan pahala lebih daripada 100.000. Kalau di Madinah begitu juga, sampai ke belakang-belakang sana. Tapi mereka hanya mendapatkan yang ada di bagian dalam Masjid Nabawi saja. Itulah perbedaan antara Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram yang ada di Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan masalah di Madinah, apakah boleh masuk atau tidak, nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Karena sekarang mungkin waktu Isya tinggal beberapa menit lagi, dan kita tahu insya Allah malam ini adalah awal di mana kita akan melakukan salat tarawih. Tentunya kaum muslimin sudah bersiap-siap, dan kita juga akan mengambil saf ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kemudahan sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita untuk selalu bersua berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, agar kita dimudahkan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita melakukan di dalam bulan Ramadan. Makanya bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak beraktivitas di dalam bulan Ramadan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qiyam tarawih. Yang kedua, al-badal. Ini merupakan di antara ibadah yang paling mulia dilakukan di bulan Ramadan.
Yang pertama adalah tarawih, qiyam. Yang kedua bazal. Bazal itu artinya memberikan, memberi apa saja. Bukan zakat ya. Kalau zakat kita sebutkan kemarin, zakat itu tergantung harta, bukan tergantung Ramadan. Kemudian bazal itu artinya memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah i'tikaf. Itu merupakan di antara ibadah yang sangat mulia dilakukan dikala kita berada di bulan Ramadan. Dan insya Allah esok kita tidak mengaji atau tidak lagi membahas pengajian setelah maghrib. Tapi insya Allah esok kita akan membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan lepas asar ya. Jadi kalau di bulan Ramadan biasanya kita tidak setelah maghrib, tapi setelah asar. Dan bagi kita yang masih ada di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali datang ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka semangat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya kita beribadah kepada Allah, semangat beribadah dengan ayat-ayat atau motivasi yang disebutkan oleh Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mungkin kali terakhir kita mengaji setelah maghrib. Esok insya Allah kita akan kembali mengaji setelah asar. Dan kalau Allah berikan umur panjang di bulan Syawal, baru kita kembali mengaji di bulan Syawal setelah maghrib lagi insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an ikhwatul Islam. Kemudian kami mohon maaf, kemarin ada yang kami janjikan untuk menghafal doa. Siapa kemarin? Baik, silakan baca. Baik, yang pertama Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, yang kedua Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Doa ini ikhwatul Islam adalah muqaddimah daripada doa, dan Nabi mengatakan siapapun yang berdoa dan diawali dengan kalimat ini maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Maka hafallah doa tersebut agar doa dan permintaan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan insyaallah semoga Allah mudahkan. Esok kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, dan agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah, semoga umrah mereka berpahala haji atau berpahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dijadikan umrah mereka adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua, berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita bersama. Allah berikan keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya.